you ready? Ladies and gentlemen, please welcome. 3, 2, 1. Warning. Testing your speakers. Testing the left speakers. Testing the right speakers. Ladies and gentlemen, mewabahnya pergaulan yang buruk, merosotnya etika anak bangsa, mirisnya generasi bangsa yang buruk, jatuhnya moral generasi bangsa. Ini adalah satu kisah perjuangan Pondok Pesantren Darul Zahra dalam membentuk karakter religius, beretika, beradab, dan beragamis, sehingga bisa menjadi harapan bangsa dan umat. We are the big family from Glasgow. This is our story. Happy Diceritakan ada seorang anak yang memang malas dan alay, yang selalu membangkang kepada orang tuanya, sehingga ketika pada waktu kelulusan dia ingin di sekolah yang favorit dan tinggi. Namun nyatanya orang tuanya ingin memasukkannya ke pesantren karena melihat daripada akhlak dan etikanya sungguh miris sekali. Gimana lanjutan ceritanya? Inilah ceritanya. Akhirnya kita lulus juga. Iya ya, 3 tahun berhentian, akhirnya kita lulus juga. BTW lo pada mau lanjut sekolah kemana? Gue sih mau ke sekolah favorit dong. Lo di mana sis? Ya tentulah sekolah favorit. Gak mungkin kan pesantren? Pokoknya kita harus sekolah bareng ya, kan kita bestie. Tapi gimana kalau kita disuruh pesantren? Ya gak mungkin lah. Astaghfirullahaladzim, anak zaman sekarang. Mom, Mommy, Mom. Dalam sayang, kok manggil-manggil mami itu kenapa toh? Sini Mom, anak zaman sekarang keterlaluan. OMG, mami jadi khawatir sama buah hati kita, Dad. Iya nih Mom, dia juga khawatir dengan buah hati kita tuh Pon. Anak situ Pon, kok belum kelihatan lubang hidungnya? No. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Kalian habis dari mana pada kusut-kusut gitu? Ya salah anak muda. Nak, Mami mau ngomong bentar ya. Mau ngomong apa sih Mi? Di sini aja. Bentar aja kok Nak. Tunggu ya Bes. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita Mau ngomong apa Mi? Kan gini Nak, Mami tuh udah ngerencanain mau masukin kamu ke pesantren. Iya apaan sih Mi? Gak mau lah, kan yang mau sekolah aku bukan Mami. Ya gimana aku lah? Tapi kan ini buat kebaikan. Udahlah. Lu kenapa? Nanti aja kita ngomongnya di tempat biasa. Lu tuh kenapa sih marah-marah mulu? Ada apa? sayang jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Aku setia orangnya, takkan pernah mendua. Asli, lu tuh kenapa sih marah-marah?
marah-marah mulu gak jelas. Cerita dong. Itu loh nyokap gue mau masukin gue ke pesantren. Serius lo? Yang bener aja. Rugi dong. Pokoknya kalau gue pesantren lo juga pada harus pesantren ya. Iya deh, iya. Lo gimana? Moga banget gue masuk ke pesantren. Susah seneng kita harus bareng ya. Iya, masa kamu gak ikut? Yang bener aja. Ya udah deh, gue ikut. Assalamualaikum, Ustazah, maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini saya mau nitipin anak saya di pesantren di sini. Oh, siapa namanya? Angel. Oh, Angel. Iya. Insya Allah ya di sini Angel akan kita sama-sama bantu biar jadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Mohon dibantu ya Ustazah. Iya, insya Allah. Bu, Ibu tenang aja di rumah, doakan aja anaknya ya. Makasih Ustazah. Assalamualaikum. Dan akhirnya anak ini masuk pesantren. Cuman pas melihat kegiatan di pesantren, anak ini merasa aneh. Hamam. Itu badaki. Bocah ya saat taksi. Ayah. Oci surang ya saat taksi. Layut uskut pi hamam. Udah di rumah. Apaan sih? Kita juga di sini sudah sering gini di pondok. Kalian anak baru, bisa nggak tahu. Ya iya. Gak ngantri. Berarti kalian anak zaman now gitulah. Iya. Wow. Keren nih ngantri gini, mau makan harus ngantri, minum ngantri, mandi ngantri, segala harus ngantri nih. Makan juga jorok. Habis itu anak-anak masuk kelas dan belajar. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Jamaah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairin wa afiyatin. Madza darsunal ana? Jadi anak-anak, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kau mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tersebut turun sebagai teguran kepada cendekiawan Bani Israel yang bakhil terhadap ilmu yang mereka miliki dan melupakan sesama, bahkan jasa kedua orang tua. Nah, maka dari itu kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik anak-anak, cukup materi hari ini. Baik anak-anak, mengerti? Insya Allah. Nah, maka dari itu kita tidak boleh membuat orang tua kita marah-marah, nangis. Karena satu tetes air mata orang tua kita, Allah akan murka kepada kita semua. Paham? Insya Allah. Sekian pembelajaran kita hari ini, ditutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak Ale ini setelah belajar mereka berencana untuk kabur dari pesantren. Gak betah. Iya segala harus ngantri, makan harus ngantri, minum harus ngantri, mandi harus ngantri, segala serba ngantri. Gak betah di pondok mah ngapain? Apaan sih santai? Bagus banget. Gimana kalau kita kabur aja? Ya yuk. Yes. Tapi gimana caranya? Nanti gue bakalan waspada. Malam-malam aja lah, tengah malam ketika orang-orang salidu kita baru berakhir. Iya, itu ya udah, ayo. Gas.
Anak Allah ini merasa kasihan melihat santri lamanya yang menangis karena ingat orang tuanya, dan dia pun tersentuh atas kegigihan dan kesungguhan daripada anak lamanya, sehingga anak lama ini bisa menyentuh daripada hati geng ini, membuat hatinya terenyuh dan pengen untuk kembali ke pondok dan untuk bersungguh-sungguh belajar untuk bisa mengibadahkan daripada orang tuanya. Kan kita di pesantren harus sungguh-sungguh. Terus bahagia, jangan nyanyiin orang tua, kesian orang tua kalian. Sedangkan aku tidak punya orang tua. Iya sih. Kesian. Kan Ustadzah bilang salah satu pahala yang mengalir anak soleh itu adalah mendoakan orang tua. Kita harus bersungguh-sungguh di pesantren dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu di pesantren. Apa ya? Mereka pun menyadari bahwasanya mereka itu tidak pernah sungguh-sungguh untuk belajar, bahkan sering menyakiti orang tuanya. Sementara mereka berencana untuk bersungguh-sungguh bahkan untuk bisa membahagiakan daripada orang tuanya. Sampai-sampai mereka ingin ketika nanti libur ingin meminta maaf atas kelakuan mereka yang suka membuat orang tua mereka sakit hati. Kalian nyadar gak sih, kita di pondok kan sungguh-sungguh gini-gini mulu. Biar kita di pondok terus main-main, nyanyiin waktu, main-main gak jelas, malah sampai kita mau kabur segala. Padahal kan orang tua capek ngebiayain kita. Pokoknya kita pulang harus minta maaf ke orang tua kita. Iya, aku banyak dosa, ya Allah. Janji ya. Janji pokoknya kita bakalan minta maaf ke orang tua. Kita bakalan mencuci kamu. Pokoknya kita harus benar-benar minta maaf ke orang tua. Karena kita tuh banyak salah. Janji. Boleh. Mereka pun menyesali apa yang sudah mereka perbuat pada orang tuanya. Sampai suatu hari ketika sudah mereka beres belajar di pesantren dengan sungguh-sungguh, tiba waktunya mereka untuk berpulangan di akhir tahun. Mereka berencana untuk menemui orang tuanya dan untuk meminta maaf kesalahan yang sudah diperbuat. Alhamdulillah, orang tuanya pun merasa bahagia dan bangga ketika anaknya berada di pesantren bisa berubah daripada etika yang buruk menjadi baik. Untuk para ibu, orang tua, maafkan kami yang sering menyakiti daripada hati kalian dengan perbuatan kami. Doakan kami di pondok, agar kami di pondok bisa belajar dengan sungguh-sungguh menjadi harapan kalian, kebanggaan kalian. Doakan kami agar kami sehat selalu. Maafkan kami yang selalu merepotkan kalian. Satu puisi buat kalian, buat ibu tersayang. Maafkan kami. Ibu, aku ingin mempersembahkan sebuah puisi untukmu. Ibu, betapa susah payahnya engkau melahirkanku. Betapa sengsara engkau membesarkanku. Betapa repotnya engkau mendidikku. Ibu, engkaulah segala-galanya bagiku. Ibu, engkau menjadi inspirasi bagiku untuk terus bangkit. Kau menjadi pompa semangatku, dan kau adalah hidupku.
sampai kapanpun anakmu tak akan pernah lupa atas semua jasa-jasamu, doa dan derita, juga keringat yang engkau cucurkan. Ibu, engkau sudah terlalu besar berkorban. Ibu, hanya surga yang pantas membayar kasih sayangmu yang tulus. Hanya Tuhan yang pantas menjagamu dunia dan akhirat. Ibu, anakmu akan selalu merindukan. Doa di setiap hembusan napas ini. Terima kasih untuk semua yang kau lakukan dan kau berikan kepadaku. Doaku untukmu, Ibu. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa dia. Itulah yang dapat kami tampilkan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum.